Kenalkan, nama Hosea Noviani dari 11 IPS 2. Hosea hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul sebab akibat yang saling bergantungan. Pengertian Paticca Samuppada. Hukum sebab akibat yang saling bergantungan dalam bahasa Pali disebut Paticca Samuppada. Pemahaman hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha Dharma. Hukum ini telah ada di alam semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Hukum ini bukanlah ciptaan atau rekayasa seseorang sama Sang Buddha. Namun sebagaimana semua dharma, memang hanyalah seorang sama Sang Buddha yang mampu menyingkapnya. Sebelum kemunculan seorang sama Sang Buddha, hukum Paticca Samuppada belum pernah terdengar pengajaran manapun. Rumus hukum Paticca Samuppada. Secara singkat, hukum Paticca Samuppada dapat dirumuskan sebagai berikut. Ismami sati ida hoti, isma supada ida upajati, imasmin asati ida hoti, imasa niroda ida nirojati. Artinya, dengan adanya ini, maka adalah itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adalah itu. Dengan padamnya ini, maka padamlah itu. Rumusan singkat di samping mengandung makna yang sangat dalam. Pada rumusan di atas, kata timbul tidak sama dengan kata ada, dan kata padam tidak sama dengan kata tidak ada. Apabila salah satu kalimat atas tidak ada, rumusan tersebut tidak mencerminkan kaidah Paticca Samuppada secara tepat. Uh, 12 nidana. Ada 12 nidana sebagai berikut. 1. Ketidaktahuan avijja. Ketidaktahuan atau kegelapan batin adalah salah satu akar penyebab seluruh kotoran batin, seluruh perbuatan jahat atau akusala. Pada diagram Paticca Samuppada, avijja disimbolkan sebagai orang buta yang berjalan dengan tongkat. Simbol ini bermakna orang yang gelap batinnya yang tidak bisa melihat kebenaran. 2. Bentuk-bentuk karma atau sangkara. Istilah sangkara digunakan untuk segala sesuatu yang merupakan paduan unsur dan terkondisi. Sangkara disimbolkan sebagai pembuat pot dan berbagai jenis pot. Ada pot yang utuh dan ada pot yang pecah. Ini melambangkan bentukan kehendak yang akan menghasilkan perbuatan yang baik atau buruk melalui pikiran, ucapan, dan maupun perbuatan jasmani. 3. Kesadaran Vijnana. Sangkara pacaya vijnanam bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali atau milik kelahiran yang lampau. Timbullah kesadaran. Vijnana disimbolkan kera yang berayun dari pohon ke pohon yang banyak buahnya. Simbol ini melambangkan kesadaran yang merupakan penyambung dari satu momen kesadaran ke kesadaran berikutnya. 4. Batin jasmani, nama rupa. Vijnana pacaya nama rupa bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Nama rupa disimbolkan dua orang menaiki perahu yang didayun oleh tukang perahu. Ini melambangkan batin dan jasmani yang bersama-sama mengarungi kehidupan, namun tidak mengendali kemana tukang perahu akan membawanya. 5. 16 landasan indera atau salayatana. Nama rupa pacaya salayatana, dengan adanya batin dan jasmani timbullah 6 landasan indera. 6 landasan indera tersebut terdiri dari 5 indera jasmani, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan 1 indera pikiran atau kesadaran.
6 landasan indera disimbolkan rumah yang memiliki 6 jendela. 6. Kontak atau pasa. Salayatana pacaya paso bergantung pada 6 landasan indera. Timbullah kontak dari mata, bentuk, dan kesadaran mata atau kesadaran penglihatan muncul bersamaan. Peristiwa ini disebut kontak atau kesan-kesan. Dari kontak muncullah perasaan dan seterusnya. 7. Perasaan atau vedana. Pasa pacaya vedana bergantung pada kontak timbullah perasaan. Perasaan terdiri atas 6 jenis sebagai berikut. Perasaan yang timbul karena kontak mata, perasaan yang timbul karena kontak telinga, perasaan yang timbul karena kontak hidung, perasaan yang timbul karena kontak lidah, perasaan yang timbul karena kontak jasmani, dan perasaan yang timbul karena kontak pikiran. Perasaan disimpulkan oleh orang yang terkena anak panah di matanya akibat kontak antara kesadaran objek dan indera timbul perasaan. 8. Nafsu keinginan atau tanha. Vedana pacaya tanha, dengan adanya perasaan timbullah nafsu keinginan. Keinginan bersumber dari adanya perasaan. Nafsu keinginan disimbolkan orang yang mabuk terus minum. Ini melambangkan nafsu keinginan yang tidak kuat menuruti keinginan yang terus-menerus meski berbahaya. 9. Kemelekatan atau upadana. Tanha pacaya upadana, dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan atau ikatan terdiri dari 4 jenis, yaitu kemelekatan pada kesenangan indera atau nafsu indera, kama upadana. Kemelekatan pada pandangan yang salah dan jahat, diti upadana. Kemelekatan pada kepercayaan dan upacara tahayul, silabata upadana. Kemelekatan pada ego atau adanya roh yang kekal, pada upadana. 10. Penjadian atau bhava. Upadana pacaya bhavo, dengan adanya kemelekatan timbullah penjemaan. Penjemaan terdiri dari 2 jenis dan harus dipahami sebagai 2 proses. Proses karma atau karma bhava dan proses penimbang lahir akibat karma upapati bhava. Penjadian disimbolkan perempuan hamil yang melambangkan proses kemunculan eksistensi atau kelahiran ulang. 11. Kelahiran atau jati. Bhava pacaya jati bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Di sini kelahiran tidak hanya berarti benar-benar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari 5 agregat, bentuk-bentuk materi, perasaan, pencerahan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran dalam kandungan ibu. Kelahiran disimbolkan dengan wanita melahirkan yang melambangkan kelahiran ulang atau tunimbal lahir makhluk-makhluk. 12. Penuaan dan kematian atau jara marana. Jati pacaya jara maranam, dengan adanya kelahiran timbullah pelapukan dan kematian. Bersamaan dengan itu, secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Penuaan dan kematian disimbolkan orang tua rentan sedang berjalan dan adanya mayat yang sudah terbujuk kaku. Sampai di sini saja saya menjelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya?
Perkenalkan, Jose Catherine Septiani dari kelas 11 IPS 1. Jose akan bertanya. Apa tujuan dari pembabaran Paticca Samuppada? Pembabaran Paticca Samuppada bertujuan untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan yang sebenarnya, di mana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Jika kita mempelajari hukum Paticca Samuppada ini dengan sungguh-sungguh, kita akan terbebas dari pandangan salah dan dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan wajar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nop, terdekat oh Nop. Enak bu di dalam Nop. Tadi kayak potong aja, tadi cige kayak potong nabon. Enak bu di cio beri manco ah. Baca, Bu. Siapa baca? Gua baca lagi. Sabar-sabar tandur waki misalnya baru kau baca. Nah, buatan gua suara kepotong dengar. Nama Jose Catherine Septiani. Jose akan bertanya lagi. Apa manfaat dalam mempelajari Paticca Samuppada? Manfaat dari mempelajari Paticca Samuppada ada 5 manfaat, yaitu terbebas dari loba, dosa, dan moha. 2. Memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Sama diti dan sama sangkapa. 3. Terhindar dari duka atau penderitaan. 4. Mendapatkan suka atau kebahagiaan sejati. 5. Dapat memahami kebenaran yang sebenarnya. Suka domanasa. Apakah ada ingin bertanya lagi? Jose Dirjono dari kelas 11 IPS 3. Jose akan bertanya. Apa saja di dana yang berhubungan dengan kehidupan sekarang? Nidana yang berhubungan ada banyak sekali nidana sebab musabab di kehidupan sekarang ini. Salah satu contohnya adalah pertama mulai dari vedana, perasaan dengan adanya timbullah nafsu keinginan. Keinginan bersumber dari adanya perasaan. Dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan digambarkan seperti keinginan yang tinggi kadarnya atau berlebihan. Dengan adanya kemelekatan, timbullah penjemaan. Jati dan jara marana termasuk ke dalam kehidupan yang akan datang. Sekian dari presentasi Jose. Apabila ada kesalahan kata, Jose mohon maaf. Sekian, terima kasih.